Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasanan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Sallallahu alaihi. Jamaah salat subuh yang senantiasa Allah muliakan, Allah berkahi, Allah cucuri rahmat kepada kita semuanya. Kita bersyukur kepada Allah atas izinnya Allah kembali memberikan kesempatan kepada kita untuk yang kesekian kalinya melakukan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk menjalankan ibadah salat subuh secara berjamaah. Semoga kita berharap kita diberikan istiqomah melakukan ketaatan, kita menjalankan ibadah subuh sampai Allah menjemput kita dalam keadaan husnul khatimah. Dan kita juga diberikan kemampuan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita dalam rangka talabul ilm dan menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kita, "Salatu tariqan yaltamisu fihi 'ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Dan siapa yang berjalan kaki dalam rangka mencari ilmu, maka mudah-mudahan dia akan diberikan kemudahan untuk memasuki jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam semoga Allah curahkan, Allah limpahkan kepada junjungan kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pun berharap agar kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an yang ada di hadapan kita dia adalah menjadi imam kita, menjadi petunjuk kita. Maka doa biasa diungkapkan setelah hafal Quran apa? Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Jadi ya Allah, rahmati kami dengan Quran, jadikan Quran itu sebagai apa? Huda, sebagai rahmat, sebagai cahaya, bahkan imam. Ya, imam berarti berada di mana? Di depan. Imam itu bukan ada di belakang. Kalau di belakang namanya makmum. Imam pastikan Quran itu ada di hadapan kita, ada di depan kita, karena dia yang menunjuki kita. Oleh karena itu berapa banyak Al-Quran itu adanya di belakang. Inilah yang dikeluhkan oleh para Rasul terdahulu sebelum Rasulullah SAW mengeluhkan bahwa mereka menjadikan Al-Quran itu di belakang. Kan dalam surat Al-Furqan berkata qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Seluruh para rasul mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Qala Rasul ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu. Wahai Allah, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku itu menjadikan Al-Quran sesuatu yang ditinggalkan, yang dicuekkan. Namanya mahjur. Orang yang meninggalkan Al-Quran. Harusnya Al-Quran itu menjadi imam kita, tetapi Al-Quran itu menjadi makmum, bukan imam. Mahjur, sesuatu yang ada di belakang. Itu namanya Al-Quran. Betapa banyak Al-Quran yang ada di hadapan kita, tapi tidak pernah kita baca. Menjadi hiasan saja. Paling ada Quran di bulan
musiman hanya ada di bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan, Quran tidak ada. Nah, itu termasuk bagian daripada mahjur, orang yang meninggalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita bukan bagian orang yang meninggalkan Al-Quran. Dan Quran itu adalah sebagai maklumat kita, hidangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna hadzal Qur'an maktubatullah. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah hidangan kita. Jadi kalau hidangan seharusnya diapain? Disantap, diambil. Kalau nggak diambil, lapar deh. Lapar. Kalau kita misalnya fisik kita lapar, pasti makan, minum. Kalau roh lapar, apakah bisa dibantu dengan makanan yang kita makan, nasi atau minum? Tidak. Roh itu lebih kuat posisinya ketimbang fisik. Bagaimana Abdullah bin Mas'ud, Abu Musa al-Asy'ari, ya, yang fisiknya kecil, ya, tetapi roh Quran sangat kuat. Itu yang kita inginkan. Kenapa? Karena Al-Quran menjadi hidangan, makanan roh kita yang harusnya kita ambil. Maka kata Rasulullah, "Fa'aqbalu makdubatu mastaqatu." Ambil hidangan itu, jangan kau biarkan hidangan itu mastaqatu, sesuai dengan kemampuan kita. Belajar Quran, ada tafsir, ambil. Ada tafsir, ambil, pelajari. Baca Quran tiap hari, semampu kita. Kan itu adalah hidangan kita. Jangan kau, roh itu memerlukan makan. Maka betapa banyak orang sehat tapi rohnya ringkih, badannya besar, tapi sholat tahajud nggak mampu. Roh fisiknya besar tapi dia nggak mampu puasa. Berarti rohnya yang bermasalah. Perlu makan. Makanan adalah Al-Quran Al-Karim sebagai maklumat kita, hidangan kita. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesehatan fisik kita sehat, dan roh kita juga sehat. Baik, kita awali pertemuan kita, kajian pagi hari ini dengan mengawali membaca kita suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Melanjut materi kita, sebelum kita masuk materi yang terbaru di bab kelima, kita akan merefresh ulang kembali materi buku bab yang keempat tentang materi huruf tasydid. Huruf apa? Tasydid. Kalau orang tua dulu ucapkannya huruf apa tuh? Tasydid. Apalagi syiddah. Ada orang ucap sabtu. Ini ada sabtu. Kalau sabtu, saya bilang bahasa apa ya? Pernah dengar ya? Sabtu ada syiddah, tasydid dan syiddah. Tasydid itu tanda yang ada di atas huruf hijaiyah dan berfungsi syiddah. Berfungsi syiddah itu menekan dengan kuat. Syiddah sifat tandanya adalah tasydid, sifatnya adalah syiddah. Syiddah itu apa? Menekan. Jadi kalau bahasanya menekan, berarti setiap ada tanda tasydid yang ada di huruf hijaiyah, fungsinya adalah menekan huruf. Nah, tekanannya ada dua. Ada yang ditekan dengan jelas, ada yang ditekan dengan didengungkan, ditahan. Kemarin kita sudah belajar tasydid yang ditekan dengan jelas, tidak boleh ditahan lama-lama.
itu ada sekitar 20-60. Nah, itu tuh catat tuh 20-60. Nah, yang akan kita refresh ini adalah dua huruf yang bertasydid yang dibaca dengung, yang ditahan. Contoh yang dibaca tasydid tidak boleh dengung adalah di antara 26 huruf itu ada huruf waw, ada huruf yang bertasydid. Nah, itu tidak boleh dibaca dengung, jangan ditahan. Misalnya yang bertasydid iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kira-kira dengung apa ditekan dua? Dengung. Makanya kalau orang sholat qomat mau adzan biasanya enak tuh didengungnya. Ya, itu mah bukan bahasa Quran, memanggil orang ya tentu aja mungkin tidak sama dengan kaidah tajwid. Hayya 'alas shalah, manggil hayya tuh ya bertasydid tapi didengungin hayya. Harusnya gimana kalau berdasarkan tajwid? Nah, boleh kan? Hayya 'alas shalah, gitu. Hayya 'alas gitu nggak boleh. Hayya, wah, keenakan. Kalau enakan orang jadi tidur. Ambil sholat kalau banyak panjang ya. Kalau di Masjidil Haram matlinya jadi satu ketukan. As-salatu khairun minan naum. Itu kan madin ya. Kalau madin itu berapa ketukan? Itu nanti kita bahas. Mad ya. Naum. Ini kita bahas adalah yang bertasydid. Tasydid itu cuma satu ketukan. Waw bertasydid itu satu ketukan. 26 huruf itu harus satu ketukan, tidak boleh lebih dari itu. Termasuklah bertasydid. Ya, wal 'asri innal insana lafi khusrin illa itu ditahan apa ditekan? Ditahan, didengungkan. Tadi yang saya baca ditahan apa ditekan? Ditahan ya. Salah apa benar? Nah itu biasanya nggak paham mana yang harus ditahan, mana yang harus ditekan. 26 huruf itu hanya ditekan sekali saja. Tetapi yang ini, nah ini namanya gunnah. Maka dalam dalil matan tuhfah ya mengatakan wa gunnah mimman thumma nunan suddida. Ya, wa gunnah mimman thumma nunan suddida. Maka kata Imam Jazari ya, Imam Jamzuri mengatakan setiap nun dan mim yang bertasydid wasami kulla harfa gunnatin badan, maka dia dinamakan gunnah untuk selamanya. Jadi nun dan mim harus gunnah sampai hari kiamat, gitu ya, sampai hari kiamat. Karena gunnah namanya gunnah selamanya, nggak boleh namanya cuma tasydid doang, tekan gunnahnya nggak ada. Contohnya ya kan, anna, banna, tanna itu tekan apa dengung? Tekan doang. Dengungnya ada nggak? Nggak ada kalau tadi kan. Anna, banna, tanna, tanna. Baca di surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu fungsi tasydid doang.
maka khusus nun dan mim yang bertasdid minun ya ada huruf mim yang kedua itu harus dibaca dengung atau gunna. Cara menggunakannya maka untuk pemula kita qiraatul mubtadi ya, pembaca pemula. Kalau pembaca pemula jangan ikuti standar orang yang sudah mahir. Kalau mahir yang sudah lancar dalam kaidah tajwid cukup dibaca dua ketukan. Anna, banna, tanna, fanna, itu yang sudah mahir. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Orang yang pemula kalau sudah baca dua ketukan maka tinggal berapa? Tinggal satu. Pasti nggak bakalan stabil karena dia baca Qurannya tidak menggunakan isyarat ketukan, dia menggunakan feeling itu perasaannya sendiri. Baca itu udah bener Pak Ustaz, tapi udah didengungi kok salah mulu sih? Ya pakai feeling, perasaan. Harusnya harus pakai ketukan. Pakai ketukannya minimal tambahnya 1 atau 2 gitu ya. Udah masuk di dengung, di hidung, baru baca mat. Kalau mat, kalau ini mat ini nggak boleh dikurangi, nggak boleh ditambah. Tetapi kalau dengung masih ada tuh ulama qiraat yang menambahkan sedikit untuk pembaca pemula ya. Begini contohnya, kalau 3 ketukan masih ada 2 ketukan masih masuk. Tapi kalau 2 ketukan tinggal 1 ketukan, gak enak, gak indah. Dilamakan lebih bagus. Kalau kori-kori, buat tuh lebih lama tinggal kori ya. Enak kalau ada setiap nur bertasdid, mim bertasdid, maka divariasikan namanya. Begitu kalau kori ya, kelamaan. Kita lagi belajar tartil, si pembacanya namanya murattal ya. Anna, coba sama-sama yuk. Anna, bilang anna. Ya, baik, samaan dengan yang pertama yuk. Anna, lagi anna. Ya, coba sama lagi yuk. Jangan sampai dengung itu ada di mulut. Ya, dengung itu ada di mana? Di pencet hidungnya sampai gemetar di hidung, udah sempurna. Mana tadinya? Ta nggak keluar. Kalau pencet setengah ya. Ta berarti benar-benar masuk di hidung. Maka beruntunglah yang penyakit apa tuh lagi flu ya, flu mau bagus tuh, dengungnya pasti bagus. Kalau lagi depan saya ketika ketemu bukan huruf dengung jadi didengungin semua. Kalau dengung bagus, tapi kalau lagi bukan bertemu huruf dengung gak enak. Bunang enak. Untung gak bunang ya. Bagus, bertasdid, tapi hurufnya. Maka ini munculkannya ada dimasukkan di hidung ya. Dan tarik hidungnya, yuk sama-sama. Lagi. Seragam ya. Bisa seragam kalau sepakat 3, kalau 4. Ya karena kita lagi pemula menstabilkan bacaan gunna. Kita coba yang di bawahnya.
1, 2, 3. Kita 4 coba ya. Untuk 4 ya. 1, 2, 3. Jannah. Lagi 4 yo. Jannah. Iya, 4 juga yo. Iya, terus kurang lagi yo. Ya, terus lagi. Ya, awas ya, jangan lo bentur-benturkan. Ya, saya ngajar dengan orang lain nggak terlalu lama begitu Pak Ustaz bertemunya lama banget. Ini kita lagi belajar yang pemula ya, menstabilkan ilmu, jangan dibentur-benturin sama guru-guru lain. Ini kita lagi mencari solusi supaya ilmunya enak sama, maka harus lakukan juga sama ya. Baik, kita coba praktekkan di ayat misalnya ya. Nah ini ya, mana yang dibaca dulu? Nah ini, maka bacanya enak kalau dibacakan. Udah masuk belum? Udah ya. Inna alaina lal huda. Kalau ini nggak boleh panjang. Itu 3. Masuk. Inna alaina lal huda. Ya, bisa? Coba 1, 2, 3 yuk. Inna alaina lal huda. Ulang yuk. Berarti sifat sidang hilang ya. Sifat sidangnya artinya tel, apalagi waw itu masuk ke dalam kaidah number, tekan sekuat-kuatnya. Tel wa bukan tawaba, tapi tel wa ban dulu ya. Dan kita perlu belajar mematikan huruf akhir. Innahu kana tawwaban ya. Sama-sama 1, 2, 3 yuk. Innahu kana tawwaban. Ya, contoh kedua. Sama-sama 1, 2,
dengung yang bertasydid yang dimiliki oleh huruf nun. Yang kedua adalah huruf tasydidnya adalah huruf mim. Nah ini ya, sama. Amma, sama-sama. Lagi ulang. Terus terus oke. Iya, terus kita coba nun sama mim jika dia ada di satu ayat, gimana cara menstabilkannya? Nah, langsung di sini. Kira-kira ada berapa yang dibaca tasydid? Yang pertama ada berapa? Tasydidnya ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Yang dibaca, yang ditahan, yang dibaca dengung ada berapa? Ada 2. Nun bertasydid dan mim bertasydid. Kita akan coba baca ya. Mana yang harus ditahan, mana yang tidak. Kalau saya baca dulu misalnya, kadzalika zayyana, betul nggak? Apa yang lama di situ? Iya. Jadi nggak boleh. Kadzalika zayyan bagian yang didengungkan. Harus diapain? Tekan yang ditahan adalah yang di nun. Buatnya harus tepat. Kadzalika zayyan. Jadi cara bacanya itu ditekan dengan sekuat-kuatnya. Zayyan. Coba zayyan, yuk. Berikutnya nomor tasydid, jangan sampai likulli, berarti ditahan atau tidak itu? Ditahan. Likulli, betul atau tidak? Salah. Harusnya likulli. Tekan sekali. Likulli. Kalau boleh juga dipaketkan. Likulli. Jangan. Itu namanya number. Kalau nggak gitu ya, setak. Likulli tekan sambil jalan. Likulli ummatin maka mim bertasydid dibaca ummatin. Kita coba dari awal ya. 1, 2, 3, yuk. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum
ini juga sama. Dipenuhkan dulu di hidung, tahan, baru kemudian keluarkan dulu. Alaihim summa'ahu wa sammu kathirun. Ya. 1, 2, 3 yuk. Alaihim summa'ahu wa sammu kathirun. Ulang ya sama-sama. Alaihim summa'ahu wa sammu kathirun. Berikutnya, mana kira-kira yang ketiga yang dibaca dulu? Di tasbih. Ya, cuma satu, yang lain tidak ada. Yang ditahan adalah mim saja. 1, 2, 3 bareng-bareng. Wala tus'aluna amma kanu ya'maluna. Ulang ya. 1, 2, 3. Wala tus'aluna amma kanu ya'maluna. Ini pelajaran kita tentang tasdid. Nun bertasdid dan mim bertasdid itu namanya gunnah. Selamanya. Boleh ada yang coba? Sebelum kita masuk ke materi baru bab 5. Udah jam 6 ya. Cepat waktunya ya. Ya, boleh? Ada? Cepat. Mau coba? Oke. Oh. 1, 2, 3 ya. كذلك زينا للظلم Ngapa ini? Kalau dia lagi ayo, kalau nggak di apa gitu ya, ada isyarat apanya ujungnya ini udah bagus nih, kemudian tapi ternyata di sini ada alif suara kurang panjang gitu. Zayyana ya, ulangannya coba. Yuk. كذلك زينا لكل أمة أجلهم. Iya, Masya Allah. Nah, dia di sini ya. Alhamdulillah, tasdidnya sudah bagus, gunanya sudah sempurna. Tinggal menstabilkan bacaan apa tadi? Panjang, namanya mad yang dibaca 2. Kalau mau pakai ayunan nggak apa-apa. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Kalau ini kan pakai semua ya. Amalahum. Jangan di ayun-ayun. Amalahum. Boleh. Amalahum. Ya. Baiklah, siapa yang ingin baca? Boleh? Apa? Oke, ya. Iya, Masya Allah. Kathirun. Iya, kalau dia mau lurus, ya ada tertambah 3. Kathirun, si itu 3. Tapi kalau kathirun, firun, di ayat sekali saja. Kathirun, itu bisa 3. Nah, begitu ya. Coba sekali lagi. Yo, 1, 2, 3.
bukan. Lun, apa dia lebih panjang dari dua bukan? Kan dimatikan. Sementara kita belum belajar 4 ya. Luna ini namanya mad asli, mad tabi'i sebelum dimatikan. Tapi kalau dimatikan bukan lagi mad yang dibaca 2. Memang boleh 2, tapi bukan lagi asli, dia menjadi cabang dari mad asli karena harus disukunkan. Ya menun, ya karena mati dia. Dan ya menuna, ya. Coba ulang sekali lagi. Walatus. Kalau walatus, ini matinya belum sama. Walatus, gitu ya. Latus, juga kena. Alhamdulillah. Baik. Berikutnya masih ada mau? Atau ditunjuk aja? Apa ya? Sekali lagi latihan namanya kan bimbingan. Kalau yang belum sempurna kita sempurnakan, bukan kita salahin ya. Kita sempurnakan. Kita tidak menyalahi bacaan orang. Ya. Baik. Ini bacanya panjang. Ada pendek, panjang, tasdid, ada sukun, ada ilmu bertasdid. Kita pelajarannya baru 4 ya. Pendek, panjang, sukun, tasdid. Oke. Silakan. Oke. Bismillah ya. Kita coba sempurnakan lagi. Panjangnya tetap 2 dan sampai 3 ya. Dengungnya sudah pas, dijaga stabil. Oke, ya. Wala tusyakkir khaddaka linnasi wala tamshi. Masya Allah. Video ini ya. Masuk YouTuber. Jamaah Masjid As-Sakinah, Masya Allah. Sudah umur sekian, baca Qurannya bagus. Nanti bulan Ramadan ada lomba ya baca Quran. Yang tinggi apa itu? Kalau saya di sana mungkin tinggi tingkat usia lanjut. Kan ada ya di nasional itu masa nggak ada. Kita buat dari ranking dulu yang persyaratannya adalah di usia 60 ke atas. Itu bagus, luar biasa. Kenapa? Kita jangan sampai kalah sama anak-anak cucu-cucu kita. Anak-anak kita pintar-pintar, kita itu belum. Nah ini udah bagus ya. Ini dijaga. Ini belum masuk ke ayat. Kalau di ayat, nanti pelajarannya kan banyak. Soal stabil, dijaga. Baik, yang berikutnya ya. Ini ternyata huruf akhirnya banyak huruf pendek. Ya. Kemudian ada huruf sukunnya. Kita coba. Silakan.
menstabilkan sukun. Sukun itu sisi bahasa adalah tenang, ya. Mana sukun? Nah, ini sukun. Tapi kalau ini suara panjang. Mana lagi sukun? Nah ini. Jadi ketukannya jangan terlalu cepat. Ya santai, namanya sukun ya. Pas, jadi tenang. La tu satu ketukan. Jangan langsung bacanya langsung cepat. La tu beda kan? Tu dengan tu betul secara itunya, tapi nada kita kan lagi belajar takdir. Ya, kalau takdir itu satu perlu. La tu bukan berarti berhenti, bukan. Tapi juga sukun, jangan memberhentikan nafas kita, jangan memberhentikan suara kita. Contohnya begini, ini sekedar contoh, tadi tidak bagus, tinggal misalnya. Misalnya contoh ini, la tu itu namanya berhenti suara, berhenti nafas. La tu itu yang nggak boleh. Jadi nyambung suaranya, nyambung. La tu tapi tidak terlalu cepat. La tu umumnya cepat. La tu harusnya la tu tetap terjaga nafasnya, tetap terjaga suaranya. La tu nama kutiba lahunna watarbo, bukan watarbo apalagi roh ada sifat namanya sifat takhim. Watarbo bukan watarbo tapi watarwabuna tidak watarbobu terlalu cepat. Kita coba, yuk. Iya, masih panjang nafasnya ya. Ini belum ada akhir ayatnya, makin panjang lagi tuh. Wah, ini baru separuh. Nyampe. Karena ini apalagi di surat-surat Yusuf ya. Waktu itu tasnya berapa? 1, 2. Gak ada panjang tempatnya. Kalau ada panjang tempatnya, gak bakalan mampu kita ya. Baru 2 saja. Karena berarti. Baik, yang ketiga. Oke. Siap? Nah, yukafir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin. Iya, masuk ya. Ketukan takdirnya masuk. Masuk. Dan nanti dua ketukan ya. Jannatin. Masuk. Kan oke. Baik sekali lagi. Oke. Yukafir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannatin. Nambah satu lagi. Ini nanti coba. Wa yudkhilhu jannatin
bukannya tergantung irama, itu arah ke irama. Kalau irama kita nggak belajar mat aslinya, pasti dia akan terlebih menjadi tiga. Katakan kalau nabom itu berarti tidak bukan ya. Baik, cukup, terima kasih. Terakhir ya. Oke, Matasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhiruna. iya, stabil. Alhamdulillah stabil ya. Tinggal menjelaskan posisi yang dibaca jahar dalam sukun. Ada nun yang dibaca jahar, ada tanwin yang dibaca jelas ya. Bukan berarti ketika dia jelas kemudian terputus. Nah, ini. Tapi tadi bacanya tinggal menjelaskan posisi dengan mit nah, itu bacaannya kalau mit nanti akan berbeda. Nanti kita akan belajar sakta atau sakta, berhenti sejenak tanpa mengeluarkan nafas. Yang saya baca tadi misalnya aywaja qayyima, aywaja qayyima, sekitar 2 ketukan berhenti. Tapi kalau ini kan berhentinya cuma 1 ketukan ya. Tapi kalau dia berhentinya tidak menjelaskan posisi nun, tetap satu nafas satu suara. Bukan terputus. Beda nggak suaranya? Ya. Nyambung tapi tidak terputus. Ya. Yang kedua tapi nyambung jelas tapi nyambung. Ummatin aja, bukan ummatin terputus. Ummatin ajalaha wa ma yastakhiruna. Ya, kita ulang. Tadi stabil ketika menstabilkan menjelaskan ini tapi tidak terputus. Tidak ya. Coba sekali lagi Matasbiqu min ummatin wa ma tasbiqu min ummatin ajala wa ma yastakhiruna. Ya, alhamdulillah ya. Tinggal konteks intonasi saja ya. Masih tenang. Sudah lulus insyaallah. Alhamdulillah. Baik, cukup ini sudah paham tentang yang bertasydid ya. Nun dan mim bertasydid sudah paham ya. Kita akan masuk sesi terakhir adalah bab yang kelima. Kita ulang dulu dari awal sampai akhir. 1, 2, 3 ayo.
Tadi ada yang dibaca jelas, ada yang dibaca keluar angin, ya. Kayak misalnya kalau kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu apa yang keluar di sini? Yang tadi huruf sukunnya. Kalau huruf sukunnya katanya dibaca jelas. Jelasnya kata Ustaz ini coba dipenggal, berhenti, kan boleh berhenti, bukan boleh berhenti kemudian memutuskan suara, kemudian memutuskan apa tadi? Tangkas bukan, namanya santang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai Bismillah, Bismillah itu namanya memutuskan surah. Gimana caranya? Nyambung Bismil, 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 ya. Bukan Bismil, Bismil, Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Rahman nyambung, mati dia tetap disambung. Itu memang pelajaran kemarin yang bab 3 ya. Bab 3 itu. Karena saya ngajarin begini, berhenti karena solusinya, kalau ada kita yang setiap sukun kemudian harusnya tidak mantul kemudian dimantulkan, solusinya tadi berhenti. Kayak ini misalnya, sin. Tasbiku, tasbiku itu dikoreksi apa yang dikoreksi? Sinnya ada apa tuh? Suara mantul. Maka itu solusinya adalah berhenti aja. Tasbiku. Nah, cuma nanti ketika sudah sembuh penyakitnya, maka harus disambung. Gitu kan? Kalau tadi kan ketika nyambung mantul suara sinnya. Tasbiku min tasbiku. Nah, itu kan susah tuh. Kalau disambung masih mantul, sama kayak orang sering memantul-mantulkan lam sukun. Alhamdulillah, kami disambung. Alhamdulillah, gimana coba solusinya kalau begitu? Dimatikan. Itu sebenarnya kan salah tuh. Tapi karena kita mencari solusi supaya dia jangan sampai mantul, maka caranya adalah dijeda dulu sedikit. Karena setiap nyambung pasti dia mantul. Nah itu ya solusi. Tapi ketika sudah bagus, maka yang kedua coba belajar nyambung. Kalau alhamdulillah, coba obati alhamdu, udah sembuh baru disambung. Apalagi roh nih, tahuan kok. Watarogobu, ada patu lagi roh. Caranya kita berhenti. Nah, kalau udah sembuh disambung. Gitu tuh. Tapi itu tingkatannya tinggi ya kalau mau menyelesaikan huruf sukunnya ya. Baik, selesai, kita mulai di bab berikutnya adalah tentang huruf alif lam ya. Alif lam insyaallah. Alif lam ta'rif. Materi baru kita adalah alif lam ta'rif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mencoba materi baru kita seputar alif dan lam. Hukum alif dan lam. Hukum alif dan lam itu ada dua. Ada yang disebut dengan pertama syamsiah. Harusnya pertama dalam kelompok Qamariah ya. Ya, ada alif lam syamsiah, ada alif lam Qamariah. Sudah pernah belajar? Pasti sudah. Tinggal prakteknya. Apa yang harus dikoreksi dari alif lam ini ya? Alif lam, maka
Maka sebagian menyatakan alif lam ma'rifah. Alif lam ma'rifah itu alif lam untuk mengetahui suatu benda, biasanya menggunakan alif dan lam. Misalnya pulpen, kolamun, bahasa Arabnya kolamun. Kalau mau tahu itu benda, maka menggunakan alif lam. Al-qolam, pulpen itu. Kalau kolamun nggak tahu, pulpen di mana sih? Nggak jelas. Kolamun umum. Tapi kalau menunjuk benda, al-qolam. Itu pintu, babon, nggak jelas. Pintu ke mana? Babon. Tapi kalau itu pintu, al-bab, pakai alif dan lam. Makanya menyebutnya alif lam ma'rifah. Kalau dari sisi nahwu dan shorof. Tapi kalau kita ada alif lam takrif, sama aja, takrif sama ma'rifah itu sama. Alif lam takrif untuk mengenal benda, maka menggunakan alhamdu. Kalau hamdu saja umum, pujian. Atau kalau pujian itu untuk Allah, maka menggunakan alif lam a. Nah, yang kita bahas ya, di alif lam digabungkan menjadi sebuah bacaan, maka disebut dengan alif lam takrif. Dalam ilmu tajwid kita bagi menjadi dua, ada alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Qamariyah, syamsiyah. Kita juga ada bulan dua, bulan qamariyah dan bulan matahari. Kalau bulan matahari namanya Masehi, tapi kalau bulan Hijriah ya matahari Masehi. Kalau bulan Hijriah. Baik. Yang pertama alif lam qamariyah. Ya, yang dinamakan alif lam qamariyah. Qamar itu artinya bulan. Bulan. Kalau kita melihat bulan, kira-kira mata kita jelas apa sama-sama? Jelas. Kalau melihat bulan, apalagi bulannya tanggal 13, 14, 15, 17 malam itu, maka dianjurkan puasa. Puasa apa namanya? Ayyam itu enak tuh. 13, 14, 15, lagi jelas-jelasnya bulan. Maka ketika alif lam yang disebut qamariyah, lamnya harus jelas, tidak boleh samar-samar, tidak boleh menambahkan suara apapun. Jadi lamnya harus jelas. Biasanya ditandai dengan tanda sukun setelah alif. Nah ini ya, alif dan lam. Dinamakan alif lam qamariyah karena ada tanda sukun, maka lamnya jelas. Contohnya al-babu, tidak al-babu. Ya sama-sama. Penyakit yang dikoreksi dari alif lam qamariyah adalah tawallud, memantul-mantulkan alif lam qamariyah. Itu jadi penyakit yang susah diobati kalau dia sudah bertahun-tahun ya. Al-babu, caranya adalah lamnya dibaca jelas, berhenti dulu. Al-ba, ya. Al-babu, yuk. Alif lam ketemu ha. Alhamdu. Jangan sampai mantul. Alhamdu, yuk. Alif lam ketemu ko. Al-Qur'an, ayo. Alif lam ketemu boy. Lagi. Ini namanya alif lam qamariyah. Baik. Praktekkan bacaan di surat Al-Fatihah. Kira-kira alif lam qamariyahnya ada berapa? Nih, ada berapa? Ada 2. Yang pertama alhamdu.
alif lam depannya adalah ha pertama. Yang kedua Rabbil alif lam ketemu ain. Nah, ini yang disebut dengan alif lam qamariyah. Kita coba baca. Umumnya diperhatikan kalau dulu ya. Dengarkan alif lamnya ada suara tambahan atau tidak. Termasuk juga yang kedua alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada suara tambahan rabbil alamin. Kalau dimatikan ya, kita coba matikan dulunya. Yuk sama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, ulang lagi ya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sudah. Kita cara mendeteksinya talaki sama gurunya ya. Betul Mbak ya, sudah Al-Fatihah saya Al-Fatihah ini sudah betul atau belum? Termasuk alif lam qamariyah. Kita kan nggak merasa kalau kita baca sendiri. Kita akan merasakan bacaan kita benar atau tidak itu di hadapan guru. Baik, kita coba. Nah, ini pelajaran berikutnya alif lam samsiah. Kita fokus di alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu ada sekitar semuanya ada 28 huruf hijaiyah. Dibagi dua. Jadi kalau dibagi dua berapa? 14. Berarti 14 itu milik alif lam qamariyah, 14 yang berikutnya milik alif lam samsiah. Gampang ya. Apa saja yang 14 huruf? Yang pertama adalah alif lam ketemu alif atau hamzah, maka ini dibaca jelas. Kadang-kadang itu nama di masjid itu yang nggak tahu tajwid namanya Nurul Rahman. Nurul Rahman, betul nggak Nurul Rahman? Alif lam ketemu roh itu alif lam qamariyah apa alif lam samsiah? Al-Rahman apa Ar-Rahman? Tetapi ada masjid namanya Nurul Rahman. Kalau Nurul Iman betul. Kalau Nurul Rahman salah ya. Itu alif lam samsiah. Kalau alif lam ketemu roh itu namanya alif lam samsiah, bukan Al-Rahman. Ya. Pasti kalau namanya anak jangan sampai salah. Misalnya alif lam ketemu hamzah, maka dibaca jelas al-amru. Al-amru. Ya, sama-sama yuk. Al-amru. Lagi al-amru. Ya, dengarkan sukun lam, dengarkan huruf sukun mimnya. Ada suara mantul atau tidak ya? Baik, berikutnya ini suara sukun alif lam. Wa ulil amri. Wa ulil amri. Lagi wa ulil amri. Itu yang pertama. Yang kedua alif lam ketemu ba. Alif lam ketemu ba maka dibaca jelas al-babu. Al-babu. Contohnya sama-sama. Wa ulil al-babu.
lam ketemu qaf sama-sama. Al-qamaru wa khasafal qamaru. Alif lam ketemu kaf. Al-karimu minal kafirina. Alif lam ketemu mim. Al-mulku biyadihil mulku. Berikutnya masih alif lam ketemu waw, yuk. Al-wahidu wa huwal wahidu. Alif lam ketemu ha. Al-huda alal huda. Alif lam ketemu ya. Al-yaqinu ainal yaqini. Ya, secara teori sudah paham pasti ya, karena sudah bisa. Kita coba praktekkan. Nah, ini langsung saja ke ayatnya. Ayatnya adalah yang pertama, mata'ul ururi. Mata'ul ururi. Terus auful mikyala. Betul. Terus humul fasihuna wa ta'atil waqi'ati. Terus la minal ghafilina wal jibala arsaha wastabaqal baba balaghatil hulquma. Iya, baik ya. Kita coba di sini. Pelajaran kita adalah alif lam. Saya tidak contohkan mandiri. Boleh? Tadi sampai mana? Oke, teruskan. Fasodaqat wa huwa minal kadzibina. Masya Allah. Alhamdulillah, bagus ya. Tidak ada tanda tasbih ya. Tanda sukunya ada di ta. Tinggal kalau tak mati keluar apa? Hams. Nah, pelajaran hamsnya nanti dikoreksi. Apakah hams itu harus cek atau cuma sekedar angin saja? Fasadaqat. Benar juga ya. Fasadaqat. Tak. Fasadaqat wa fasadaqat. Tak. Ada anginnya gitu ya. Fasadaqat wa huwa minal kadhibina. Ulang ya. Fasodaqat wa Jangan tak. Fasadaqat. Fasodaqat wa huwa minal kadzibina. Ya, dia akan dibahas di akhir ya. Maka taknya itu jangan meluber. Kalau meluber ya kebanyakan angin. Jadi ada ditahan, ada keluar angin. Kode kayak ini. Tabbat itu meluber. Tabbat yada tabbat itu meluber. Ya. Baik, cukup. Berikutnya mulai. Oke, yuk. La ta'saw fil ardi mufsidin. Nah, kita hormatin ya. Kita belum belajar ma'arif disukun. Belum belajar ma'arif disukun. Belum belajar disebutkan. Dibaca saja aslinya. Yuk. La ta'saw fil ardi mufsidin. Dina. Mufsidina. Belum. Mufsidina. Dina.
gerakan pemula ya, nggak apa-apa, sudah masuk distabilkan kedudukannya. Baik, berikutnya karena ini apa nggak terbaca ya, kita langsung nggak terbaca ya. Kutiba ini juga sama, ini juga terbaca, nggak kelihatan. Maksudnya ini domang, kira-kira kelihatan nggak? Sudah domang maksudnya. Kutiba, harusnya kutiba. Alaikum, enggak, bukan itu ya. Oh, ketikanya ya. Ketikanya ini pakai bukan PDF, jadi pakai aslinya. Ininya tidak ada harokat. Kita cari yang lain. Ini juga sama. Oh, ini nggak ada harokatnya ya. Kita cari yang ada. Oh, ini juga langsung. Ini harokatnya kelihatan. Ini fathah ya. Iya kan? Ya, harusnya ini harokatnya fathah. Wa qallaqatil abwaba wa qalat hayta laka, gitu ya. Jadi wa qalla. Bayangkan ini harokatnya fathah. Ya, baik. Boleh? Siapa? Berikutnya. Bapak baca? Enggak. Oke. Silakan. Siapa? Oh ya. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta laka. Iya, lagi ulang yo. Wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta laka. Iya, baik. Enggak pakai ayunan kalau udah mati ya. Kalau yang masih pemula pakai ayunan. Kalau yang masih pemula, karena dua ketukannya sudah pas, ya, udah pakai pilih. Tapi kalau belum masih terlewat, misalnya wawunya ini nggak pakai ketukan, pakai feeling. Nah itu yang kalau feeling itu kan udah yang mahir ya. Waqallaqatil abwaba, abwaba itu berlebih kan? Karena dia pakai perasaan. Kalau mau pakai hitungannya cuma ayun sekali gitu kan. Abwaba, abwaba, waba, waba, waba. Oh, jangan lagu-lagu. Wa qallaqatil abwaba, abwaba. Jangan goyang-goyang. Kalau mau goyang sekali aja, ayo. Ya. Ayo juga jangan berlebih-lebih jatuh main-main ya. Abwaba wa qalat hayta laka wa qalat wa qalat wa qalat wa qalat. Jangan ragu-ragu di situ ya. Dua ketukan jangan ragu-ragu, cukup di ayat sekali saja. Baik, cukup. Berikutnya. Yo. Pak Ijar, ayo baik. Alal malakaini bibabil Harut wa Marut. Iya, pas ketukannya, aliflamnya jelas. Tinggal apa yang kemarin kita bahas kerja masalah tafkhim, tarqiq. Setiap huruf kasrah harus tarqiq. Kasrah mana? Ini bi. Kalau ru udah pasti tebal. Ru juga tebal. Itu pelajaran tafkhim wa tarqiq. Ada di bab berikutnya ya, kita pelajari. Baik, berikutnya masih ada. Ini kum. Bi amanikum wala amani bi ahdil disukun. Ya, disukun ahdil kitabi ya. Boleh? Oke. Oh. Laisa bi amanikum wala amani bi ahlil kitabi. Ya, oke.
stabilkan lagi, dikit lagi yo. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Ya, tinggal ditambahin dikit number. Nah, betul. Tekan dengan kuat. Tekan dengan kuat itu yang bertasdid, waw bertasdid, sama huruf hamzah. Kalau huruf hamzah ketika dia mati tekan. Misalnya ya syai'u atau bisyai'in. Bisyai'in kalau dimatikan jadi apa? Bisyai'. Nah, itu namanya. Tapi kalau nama nggak boleh di huruf tasdid. Nah, misalnya ini walau itu namanya nama bila itu namanya nama nggak boleh dilah. Misalnya a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itu namanya naber. Itu nggak boleh di rom tasdid, nggak boleh di lam bertasdid. Yang boleh di waw bertasdid, yang bertasdid. Contohnya laisa bi amanikum wala amanihi itu namanya naber. Ya, tidak apa? Tidak kosong, tidak ngambang. Laisa bi amanikum wala amanihi itu ngambang. Iyyaka na'budu wa iyyaka ngambang, nabernya enggak ada. Iyyaka na'budu wa iya itu naber. Cuma jangan terlalu berlebihan. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ada ukurannya. Ya. Tambahin sedikit. Sabar, boleh? Oke ya? Oh, coba ya. Bi amanikum. Coba ya. Laisa bi amanikum Nikum. Memang pelajaran nanti itu di luar dari kaidah tajwid ya, akan kita pelajari. Bi amanikum. bi amanikum wala amani ahlil kitab. Iya, memang kalau untuk pertama agak enak. Untuk pertama itu kan baru dampak ilmunya ya. Kenapa nggak sesuai dengan telinga kita, tapi ulang. Nanti ada porsi waktunya kita akan belajar naber ya. Baik, masih ada berapa? Kita masih ada waktu, sudah cukup? Sepertinya sudah. Dua aja ya. Oke. Hal suwibal ini lam sukun, ini kapnya doman. Sampai doma ya. Di doma. Saya contohkan hal suwi wawunya nomor hal suwibal kuffaru ma kanu ya'maluna. Ya, coba. Hal suwibal kuffaru ma kanu ya'maluna. Iya, sudah masuk namanya ya. Sini wow. Hamlah. Yang berikutnya fil madinatin ra'atul. Ini hilang harokatnya, ditambahin sendiri ya. Ini hamzahnya harokat fathah. Fil madinatin ra'atul. Ra'atul azizi turawidu fataha. Ya, coba. Bil madinatin Ro'atul. bil madinatin ra'atul azizi turawidu fataha.
Iya, panjang pendeknya sudah betul, tinggal pengkoreksiannya di huruf ro, bukan ra tapi ro. Coba ro, ro. Ya, jadi fil madinati fil madinati ro'atul, ya, cukup, sudah benar. Berikutnya ada lagi baca. Ibu mau? Oke, ya. Ini hamzahnya sukun ya. Perhatikan hamzahnya sukun. Wa ma nahnu wilil ahlami bi'adihina. Oke, coba ya. Terhalang laptop ya. Tinggal huruf sukun. Huruf sukun itu kalau ha meluber sedikit, namanya rokowa. Ya, rokowa itu apa? Ha ya. Wa ma nahnu bitamwilil ahlam meluber. Luberkan dulu akhirnya jangan ahla langsung ahla sama kayak bismillahirrahmanirrahim gitu ya, dirokawahkan, relax. Coba Wa ma nahnu bita'wilil ahlami bi'alimina. iya, alhamdulillah. Baik, masih ada lagi? Boleh? Oke, karena ini udah habis. Kalau masalah masih. Oke, jadi kembali di sini saja. Wa qad laqatin. Siapa yang baca? Siapa? Ada? Cukup? Boleh, ya. Wa qad laqatin, wa qad laqatin. Wa qallaqatil abwaaba wa talat haytalaka. Iya, panjang pendek. Sukun sudah benar, tapi ada huruf yang kesulitan. Koreksi apa itu? Oh. Tadi bacaan apa? Waka. Ya. Waka. Tadi dibaca waka. Ada rekamannya. Ya. Ulang ya. Ya, 1, 2, 3. Wa qallaqatil abwaaba wa qalat haytalaka. Dalam haknya haita. Beda antara hak kecil dengan hak besar. Kalau yang pertama tadi jelas beda. O sama ka. O ka. Baik. Siapa lagi yang membaca? Masih ada? Pak Joko membaca? Ya, baris kedua. Alal malakaini bibabila haruta wa maruta. Iya, ruta. Ya, enggak punya panggilan. Dua, bukan sekarang ini coba. Alal malakaini bibabila haruta wa maruta. Iya, sambil lihat benar. Terakhir MC-nya. Coba. Yang terakhir, yang ketiga. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitabi. Ya, kita rekam lagi mana yang harus dikoreksi. Ya, yang harus dikoreksi mana? Ya, coba. Laisa bi amanikum
niyyikum wala amaniyiah ya. Boleh sekali lagi. Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. I-nya nggak boleh kayu. I-nya kayu. Wala amani ahlil kitab. kitabi. Ya, lagi wala. Wala amani ahlil kitab. Iya, Alhamdulillah. pahalanya banyak. Pahalanya banyak. 20 pahala ke 1. Oh, tinggal pilih aja, tinggal pilih. Tiga-tiganya. Tinggal pilih yang mudah. Yang atas saja ya. Nah, apa saja ya, atasnya. Oke. Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta laka. Dulu direkam lagi. Nah, ulang ya. Tadi rekaman pertama catat. Kan rekaman kedua. Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta laka. Rekaman kedua gimana? Rekaman pertama taknya di ayu. Hai talaka. Ya kan? Hai talaka. Apa yang harus dikoreksi? Tamnya jangan terayun. Ketika terayun taknya jadi panjang. Yang kedua, rekaman kedua taknya udah bagus. Ya, bisa nyambung ke la, tapi taknya masih ada juga. Hai talaka. Laka. Hai talaka. Itu direm. Jangan melawan suara. Hai talaka. Ka. Itu udah mati. Laka. Gitu ya. Sekarang rekaman ketiga. Wa ghallaqatil abwaaba wa qalat hayta laka. Nah, ini ketiga diambil kan. Ini bagus. Nilainya 10. Kalau yang tadi nilainya 20. Belum kasih nilai 11. Dari 11 kasihan. Ya teman doang. Ada 100 bulan. Rata-rata 90% ya. Zaman itu bagus ya. Makanya tinggal nanti praktek di ayat satu ayat tadarus. Itu pelajaran-pelajaran dikoreksi. Ya, jadi maksud saya materi ini kita aplikasikan dalam tadarus kita. Jangan terlalu banyak mungkin ya. Enggak harus satu halaman, setengah halaman. Enggak bisa setengah halaman, di satu ayat. Sesuai dengan itu. Pelajaran-pelajaran yang sudah kita pelajari. Nanti sebelum lagi bab istilah Al-Quran, udah susah lagi. Ini mumpung masih materi awal ya. Baik, cukup. Ustaz itu untuk manggil Ustaz juga bingung katanya ini. Apa tuh? Bahrul Thohir apa Bah, itu salah namanya salah. Sampai atau kemarin? Kalau itu versi Indonesia. Kalau versi Arabnya Bahrul Thohir. Kalau orang Arab nggak pernah manggil nama saya Bahrul Thohir. Itu orang Indonesia. Saya juga menyalahin orang tua. Juga belum selesai belajar nama sorok. Ya. Jadi kalau salah kata lagi versi Indonesia ya. Kalau Bahrul Ulum ya, Bahrul Ulum pakai lam, namanya alif lam komarin, alif lam ketemu alif. Tapi kalau iya, makanya kalau orang Arab maksudnya kita Bahrul ya, ada semua Bahrul nah Bahrul saya nggak pernah. Atau Bahrul lah, itu Indonesia. Kalau di Arab sering ngobrol ya Bahrul yang itu bukan Bahrul. Ya, makasih ya ini pelajaran kita. Makanya kalau misalnya Habibur Rahman
al-siraj. Itu Al-Tike. itu artinya laut suci itu. Laut suci, lautan yang suci. Ya, at-tahur ma'at-tuhur. Ya, jadi air yang suci lagi disucikan. Berarti waktu lahirnya di perahu itu, kapal. Menyeberang dari Merak ke Bangkal. Iya, ada seorang Banten, terus kemudian pindah ke Lampung. Pakar yang baik, cukup, tidak ada lagi pertanyaan. So, ini sebelum masih ada alif lam samsia karena waktu ya. Alif lam samsia adalah alif lam yang tidak dibaca jelas. Alif lam qamar dibaca jelas, lamnya ada tanda sukun. Tetapi kalau alif lam samsia setelah lam itu ada tanda tasydid, namanya alif lam samsia. Jadi tinggal prakteknya saja ya. Baik, cukup. Langsung ya, kita doa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan menjadi nilai manfaat buat kita, biasa selalu memperbaiki bacaan kita sampai apa yang diinginkan oleh Rasulullah, alladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahir ma'as safaratil kiramil barara. Orang yang belajar Al-Qur'an, membaca Quran sampai ke tingkatan mahir, maka dia akan kelak bersama para malaikat yang mulia dan kitaat. Tapi orang yang baru belajar Quran kemudian sampai masih saja terbata-bata, ada dia kalau Quran dia terkatakan lahu syakun alaih, ya, bahwa alaih syakun lahu ajrun, maka dia akan mendapatkan 2 pahala dari proses membaca yang terbata-bata. Dan Allah senantiasa memberkahi kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdu kama yanbaghi li jalalihi karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an min ahli al-Qur'an min ahli al-Qur'an alladziina hum ahluka wa khassatuka ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil